Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NPM 211060140 dari Prodi Pendidikan Biologi 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengelolaan laboratorium dengan materi desain laboratorium dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Aryani Dwi Kesumawardani MPD. Sebelum ke desain laboratorium, kita ke pengertian laboratorium. Apa sih laboratorium itu? Jadi, laboratorium itu tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba penelitian, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas untuk kuantitas dan kualitas yang memadai. Laboratorium suatu tempat yang dilakukan percobaan dan penelitian. Tempat ini dapat merupakan suatu ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka. Jadi, fungsi laboratorium sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran praktek yang memerlukan peralatan khusus yang tidak mudah dihadirkan di ruang kelas. Selanjutnya itu ada perencanaan laboratorium. Jadi perencanaan laboratorium itu sebuah proses pemikiran yang sistematis, analitis, logis tentang kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, SDM, tenaga, dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Jadi kegiatan perencanaan ini meliputi kegiatan yang menyusun program atau rencana kerja, jadwal kegiatan, kebutuhan peralatan dan bahan, SOP maksudnya, penggunaan peralatan dan bahan, baik untuk tujuan praktikum pendidikan, penelitian, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Lalu di bawahnya itu ada desain laboratorium. Bagaimanakah bentuk laboratorium yang ideal? Lalu berapa besarkah ukurannya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak serta-merta dapat dijawab karena sebuah laboratorium dibangun untuk tujuan tertentu. Artinya, sebelum laboratorium itu dibangun, harus tahu dulu untuk keperluan apa, untuk dipakai siapa laboratorium tersebut. Misal, laboratorium yang akan digunakan untuk pembelajaran fisika di sekolah menengah tentunya akan memiliki bentuk yang berbeda dengan laboratorium untuk penelitian. Demikian pula, laboratorium untuk penelitian dan percobaan fisiologi tumbuhan yang berbeda dengan laboratorium untuk ekologi. Pada umumnya, bentuk, ukuran, dan tata ruang suatu laboratorium didesain sedemikian rupa sehingga pemakai laboratorium mudah melakukan aktivitasnya. Bentuk ukuran laboratorium perlu mendapat perhatian karena fungsi laboratorium di sekolah-sekolah tidak hanya digunakan untuk percobaan yang bersifat individual. Umumnya, laboratorium digunakan untuk berbagai kegiatan percobaan dalam konteks proses pembelajar mengajar. Jumlah siswa yang melebihi kapasitas ruangan laboratorium dalam satu kali percobaan akan mengganggu kenyamanan dan jalannya percobaan atau aktivitas lainnya. Sebuah laboratorium dengan ukuran lantai seluas 100 meter persegi dapat digunakan oleh sekitar 40 orang siswa dengan rasio setiap siswa menggunakan tempat seluas 2,5 meter persegi dari keseluruhan luas laboratorium. Laboratorium untuk keperluan praktikum mahasiswa membutuhkan ukuran lebih luas lagi, misalnya 3-4 meter persegi untuk setiap mahasiswa. Jadi jenis laboratorium seperti telah disinggung di muka bahwa laboratorium dapat bermacam-macam jenisnya. Di sekolah menengah, umumnya jenis laboratorium disesuaikan dengan mata pelajaran yang membutuhkan tersebut. Karena di sekolah-sekolah untuk pembelajaran IPA biasanya hanya dikenal laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium kimia.
Di SLTP mungkin hanya ada laboratorium IPA saja. Di perguruan tinggi untuk satu jurusan saja mungkin terdapat banyak laboratorium. Kadang-kadang ada pertimbangan efisiensi. Suatu ruangan laboratorium difungsikan sekaligus sebagai ruangan kelas untuk proses pembelajaran pengajar IPA. Laboratorium jenis ini dikenal sebagai Science Classroom Laboratory. Kelebihan jenis laboratorium ini bersifat multiguna. Contohnya seperti yang di bawah slide selanjutnya. Tata letak laboratorium. Pemakaian laboratorium hendaknya memakai tata letak, layout, pembangunan laboratorium. Pembangunan suatu laboratorium tidak dipercayakan begitu saja kepada seorang arsitektur bangunan. Bangunan laboratorium tidak sama dengan bangunan kelas. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum membangun laboratorium. Faktor tersebut antara lain lokasi pembangunan laboratorium dan ukuran ruang. Persyaratan lokasi pembangunan, penyebaran gas-gas berbahaya. Pembangunan laboratorium tidak berdekatan atau dibangun pada lokasi sumber air. Bangunan laboratorium jangan terlalu dekat dengan bangunan lainnya. Lokasi laboratorium harus mudah dijangkau untuk pengontrolan dan memudahkan tindakan lainnya. Misalnya, apabila terjadi kebakaran, mobil kebakaran harus dapat menjangkau bangunan laboratorium tersebut. Selain persyaratan lokasi, perlu diperhatikan pula tata letak ruangan. Ruangan laboratorium untuk pembelajaran sains umumnya terdiri dari ruang utama dan ruang pelengkap. Ruang utama adalah ruang tempat para siswa atau mahasiswa melakukan praktikum. Ruang pelengkap umumnya terdiri dari persiapan dan ruang penyimpanan. Ruang persiapan digunakan untuk menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan dipakai praktikum percobaan baik untuk mahasiswa maupun guru. Ruang penyimpanan atau gudang terutama digunakan untuk menyimpan bahan-bahan persediaan termasuk bahan kimia dan alat-alat penggunaannya, tidak setiap saat atau jarang. Selain ruangan tersebut, mungkin juga sebuah laboratorium memiliki ruang gelap atau dark room, ruang spesimen, ruang khusus untuk penyimpanan bahan-bahan kimia, dan ruang administrasi atau staff. Hal ini didasarkan atas pertimbangan keamanan berbagai peralatan laboratorium dan kenyamanan para penggunaan laboratorium. Penyimpanan alat di dalam gudang tidak boleh disatukan dengan bahan kimia. Demikian pula, penyimpanan alat-alat gelas tidak boleh disatukan dengan alat-alat yang berbuat dari logam. Ukuran ruang utama lebih besar daripada ukuran ruang persiapan dan ruang penyimpanan. Contoh, apabila luas lantai untuk sebuah pembangunan laboratorium 100 meter persegi, 70 sampai 80 meter persegi digunakan untuk ruang utama tempat praktikum. Ruang penyimpanan harus ditempati lemari yang akan digunakan untuk menyimpan alat-alat atau bahan. Demikian juga ruang persiapan harus dapat ditempati meja dan alat untuk keperluan penyiapan bahan-bahan atau alat-alat untuk percobaan. Contoh tata letak ruangan laboratorium beserta ukurannya dapat dilihat pada gambar slide selanjutnya. Pada tata letak laboratorium terdapat ruang praktikum. Ruang praktikum merupakan bagian utama dari sebuah laboratorium fisika sekolah. Ruang praktikum adalah ruang tempat berlangsungnya proses pembelajaran di laboratorium. Proses pembelajaran di dalam ruangan praktikum dapat berupa peragaan atau demonstrasi, praktikum perorangan atau kelompok, dan penelitian.
Proses pembelajaran di ruang praktikum menuntut tempat yang lebih luas daripada proses pembelajaran klasikal di dalam kelas biasa. Oleh karena itu, luas praktikum harus dapat memberikan keleluasan bergerak kepada siswa dan guru selama melakukan proses pembelajaran. Luas ruang praktikum ini tentu harus memperhitungkan jumlah siswa dan guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran di dalamnya. Luas ruang praktikum biasanya di antara 1,5 sampai 2 kali luas ruang kelas. Agar kegiatan proses pembelajaran di dalam ruang praktikum dapat berjalan dengan baik, maka ruang praktikum hendaknya memiliki fasilitas-fasilitas utama, yaitu instalasi listrik untuk percobaan demonstrasi penerangan dan lain-lain, instalasi air dengan bak cucinya, instalasi gas, instalasi limbah, fasilitas mebeler berupa meja dan kursi praktikan untuk siswa, kursi dan meja demonstrasi untuk guru, loker penitipan tas buku siswa, dan lemari penyimpanan alat-alat praktikum, papan tulis, dan mungkin layar untuk OHP atau LCD. Untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan kerja di dalamnya, sebaiknya ruang praktikum memiliki fasilitas-fasilitas bagi berikut. Yang pertama itu ventilasi udara yang cukup, dapat berupa jendela, langit-langit yang tidak tertutup rapat, atau mungkin kipas angin. Selanjutnya itu ada pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda dengan daun pintu terbuka keluar. Selanjutnya itu ada pintu yang berhubungan langsung dengan ruang persiapan atau ruang guru serta dapat teramati dari kedua ruangan itu. Yang keempat itu ada kotak P3K untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selanjutnya itu ada fasilitas pemadam kebakaran. Selain ada ruang praktikum, itu ada juga ruang guru. Ruang guru di laboratorium adalah tempat kerja bagi penanggung jawab laboratorium dan guru yang melaksanakan proses pembelajaran di laboratorium. Ruang guru terdapat di dalam laboratorium dengan satu pintu masuk dan keluar yang sama melalui praktikum. Ruang guru dan ruang praktikum sebaiknya disekat dengan dinding berkaca bening sehingga dari dalam ruang ini guru dapat mengawasi kegiatan yang terjadi di dalam ruang praktikum. Ruang guru memiliki instalasi listrik dan ventilasi udara yang baik, memiliki fasilitas mebeler seperti kursi dan meja tulis untuk satu orang guru atau lebih, lemari atau rak buku, lemari untuk keperluan administrasi, loker atau rak untuk menyimpan pekerjaan tulis siswa yang akan diperiksa oleh guru. Di dalam ruang ini dapat juga dilaksanakan pekerjaan administrasi laboratorium seperti inventarisasi alat-alat laboratorium, administrasi peminjaman alat-alat laboratorium, pengelolaan kegiatan laboratorium. Ada juga di dalam ruang guru juga dapat dilaksanakan pekerjaan akademik laboratorium seperti merencanakan kegiatan laboratorium, menyusun jadwal kegiatan laboratorium, memeriksa pekerjaan siswa. Ada juga ruang persiapan. Jadi ruang persiapan adalah ruang yang disediakan untuk melakukan perawatan dan persiapan alat-alat laboratorium. Bila sekolah atau laboratorium memiliki petugas laboran, ruang persiapan juga dapat digunakan sebagai ruang kerja laboratorium yang melayani kegiatan laboratorium kepada guru dan siswa. Ruang persiapan terdapat di dalam laboratorium.
Di antara ruang praktikum dan ruang-ruang penyimpanan atau gudang, ruang persiapan dan ruang praktikum sebaiknya disekat dengan dinding berkaca bening atau ram kawat, sehingga dari dalam ruang ini guru-guru atau laboran dapat melihat kegiatan yang terjadi di dalam ruang praktikum. Ruang persiapan memiliki instalasi listrik dan ventilasi udara yang baik, memiliki fasilitas membeler seperti kursi dan meja untuk melakukan perawatan dan persiapan alat-alat laboratorium, lemari atau rak-rak alat, loket peminjaman alat-alat. Di dalam ruang ini dapat dilaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium seperti memeriksa jumlah kelengkapan alat, memeriksa keadaan, memperbaiki keadaan atau alat-alat bahan, membersihkan ruangan, semua yang ada di ruangan laboratorium, mengkalibrasi ulang. Di dalam ruang ini juga dapat dilaksanakan pekerjaan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam kegiatan laboratorium seperti pemeliharaan dan perawatan, setting, dan uji coba. Ruang penyimpanan di dalam laboratorium dapat juga disebut sebagai gudang laboratorium. Selanjutnya itu ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan di laboratorium dapat juga disebut sebagai gudang laboratorium. Adalah ruang yang disediakan khusus untuk menyimpan alat-alat yang sedang tidak digunakan. Ruang penyimpanan terdapat di dalam laboratorium di sebelah dalam ruang persiapan. Demi keamanan dan kemudahan penyimpanan dan pengambilan alat-alat, ruang penyimpanan atau gudang biasanya hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar melalui ruang persiapan. Ruang penyimpanan atau gudang harus memiliki instalasi listrik dan ventilasi udara yang baik. Memiliki fasilitas sebagai berikut: macam-macam lemari, alat-alat dan bahan, macam-macam rak untuk alat. Sekali lagi dapat diperhatikan bahwa pada kenyataannya di lapangan jumlah, bentuk, kualitas, dan lokasi setiap ruangan laboratorium dapat saja dibedak antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, bergantung kepada keadaan di masing-masing sekolah. Hal itu dapat terjadi misalnya karena laboratorium didirikan dengan memanfaatkan ruang-ruangan tertentu yang sudah ada di sekolah. Akan tetapi, seandainya laboratorium dibangun baru di tanah kosong, maka perencanaannya hendaklah memperhatikan perbandingan yang proporsional antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Di antara setiap ruangan yang dibuat hendaknya mudah saling mengakses selama kegiatan laboratorium berlangsung. Beberapa hal penting dalam perencanaan kegiatan laboratorium yaitu perencanaan kegiatan laboratorium pelaksanaan sekurang-kurangnya 1 kali setiap sebelum 1 semester atau 1 tahun ajaran baru. Selanjutnya itu perencanaan kegiatan laboratorium harus sesuai dengan mendukung program kerja sekolah atau universitas perkuliahan. Perencanaan kegiatan laboratorium harus didahului dengan evaluasi dan analisis keadaan serta peluang dan hambatan yang memiliki laboratorium. Selanjutnya perencanaan kegiatan laboratorium dikembangkan berdasarkan hasil analisis keadaan pada semester berjalan atau yang lalu. Perencanaan kegiatan laboratorium harus menyebutkan secara eksplisit segala kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Selanjutnya itu ada perencanaan kegiatan laboratorium harus mencantumkan secara eksplisit frekuensi dan jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya itu ada perencanaan kegiatan laboratorium harus mencantumkan secara eksplisit wewenang, kewajiban, dan tugas serta bertanggung jawab setiap
personal, dan guru yang terlibat dalam kegiatan laboratorium. Jika perlu sampai kepada hak-hak yang dapat diperoleh oleh setiap individu tersebut. Selanjutnya, itu ada perencanaan kegiatan laboratorium harus disampaikan kepada pihak sekolah sebagai proposal kegiatan laboratorium untuk semester atau tahun ajaran yang akan datang. Selanjutnya, setelah proposal perencanaan kegiatan laboratorium itu disetujui oleh pihak sekolah, hendaknya segera diinformasikan kembali kepada semua pihak yang terlibat sebagai program kerja laboratorium yang resmi akan dilaksanakan. Yang terakhir, semua pihak yang terlibat hendaknya dapat mentaati dan melaksanakan segala yang sudah direncanakan secara maksimal. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya mohon ampun. Kepada Tuhan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.